saudara saya bilang, yang belum ikhlas itu kamu. Dia adalah seorang rocker tahun 80-an. Punya istri politisi. Dan salah satu kuncian yang mungkin Anda sangat hafal, ia dijuluki juga Rod Stewart-nya Indonesia pada saat itu karena kalau nyanyi serak-serak. Terus kemudian satu lagi yang pasti langsung bisa nebak adalah lagunya itu loh. Pap si papa preman-preman. Yeay, Ikang Fauzi. Hey. Saya mau menyapa satu-satu. Wah, ini ganteng-ganteng amat nih. Iya yo. Iya yo. I love you. I love you. Mantap. Rame Itu emang kita benar. deket banget ya. Aha. Jadi emang aku bilang kita bikin safety Sobat Ikang Fauzi. Gue pengen jadi katalisator. Bukan jadi star. Oke, Ikang Ada Fauzi perbaikan. itu Ya. bukan nama lahir ya? Ya, Nama lahirnya adalah? Ahmad Zulfikar Fauzi. Oke. Jadi yang kasih nama Ikang tuh ibu saya. Orang Sunda, Dari malum. orang Sunda. Zulfikar tuh terlalu keren. Jadi manggil Ikang. Ya. Sekalian Akang. Nuboro kokok, kata gitu. Saya pernah pakai nama Ahmad. Wah, keren nih nama Ahmad ya kayak Ahmad Albar. Dipanggilnya Mat. Waduh. Ganti lagi akhirnya kan, Zulfikar. Wah, Zulfikar keren. Pedang ini kan, Sayyidina Ali kan, Zulfikar gitu loh. Panggilnya Jul. Akhirnya dibalik lagi Ikang lagi deh. Ya udah Ikang aja Emang gitu. itu Ya. berkah nih ternyata Iya. nama Ikang. Banyak masyarakat Indonesia yang taunya Ikang Fauzi ngerok gitu ya. Kemudian ya ada beberapa film Iya, begitu. iya. Nggak tahu Ikang Fauzi kecil tuh Badung kah? Oh, gitu ya. Atau baik kah? Wow. Nggak, tapi bener Badung nggak? Sangat. Jadi gini loh. Dia apa ya? ngaku. Aku cerita sedikit ya. Kalau si Ikang nggak ada di rumah, ribut semua, pembantu semua, ibu saya, si Ikang mana? Kayaknya musibah ini terjadi. Udah di tetangga, anak tetangga udah nangis, udah pergi sama tukang beca. Mas, kan ada adik kakak tuh kan? Iya, Nggak sebandel ini. enggak. Makanya saya dulu pernah berpikir jangan-jangan ini gue anak bungut gitu loh. Karena kakak saya, adik saya tuh kulitnya putih semua, cakep-cakep. Kayak bapak saya. Yang ini kulitnya? Saya lebih kayak ibu saya. Ibu saya nggak Oke. terlalu putih, tapi nggak sehitam saya juga. Jadi saya pikir wah ini gue anak pungut. Tapi setelah gue ada prestasi gue pede banget. Tapi akhirnya makin gede gue makin mirip juga sama bokap gue gitu lah. Makin memiripkan diri. Bokap gue ganteng. Oh, kesimpulannya ganteng juga. Ya, alhamdulillah. Lumayan Ikang, lah. sama Kalau kata bini gue lumayan buat sehari-hari katanya gitu. Mas, sama adik kakak sampai sebesar ini masih ngumpul, masih kompak. Masih buat saya keluarga adalah everything. Right or wrong, my family. Oke, terakhir Ya, ketemu? Nggak terlalu lama juga sih. Waktu saya sakit ini kena musibah. Oh, yang kemarin kecelakaan Iya, itu. mereka langsung datang. Oke. Tapi sebelum saudara-saudaranya datang, Sifri datang duluan. Saya lagi terkapar begini terbelajar si sahabat Ikang Fauzi Subar. Iya. Makasih banyak ya. Udah datang Doanya duluan. luar biasa. Ada yang pakai sembur-sembur sampai begini macam-macam jadi makanya cepet Sama sembuh lah. menyan-menyan. Bener. Tim 1 jam lebih dekat sempat ketemu tuh sama kakaknya Mas Ikang. Oh my God, iya. Nih, berikut ini nih. Halo Tanda, ini Kak Uti lagi ziarah di makam ayah tercinta. Kalau ingat dulu ya kan ya, masa-masa kecil kita.
Kak Uti sama adik-adik, ibu ayah tentunya sangat bahagia dan banyak masa-masa indah yang telah kita lewati bersama. Ayah itu sebagai seorang diplomat, tentunya kita banyak sekali melewati masa-masa indah di sana. Ayah itu penyayang, sabar, setia, jujur, karismatik, pendiam, tapi kadang juga humoris, ya. Dan tentunya ayah juga mempunyai jiwa seni yang tinggi. Sifat-sifat ayah itu banyak sekali diwariskan ke adik saya, Ikang. Ikang ingat nggak waktu kita di Bresel dulu? Jadi waktu itu Ikang itu tentunya kami baru tiba di sana, jadi tentunya belum bisa bahasa Prancis dengan fasih tentunya. Jadi kami itu diajar oleh orang tua kami untuk mandiri. Jadi waktu itu mau gunting rambut, itu kalau ingat, mau gunting rambut. Ternyata mungkin waktu di situ dibilang apakah mau dibotakin gitu. Tapi Ika mungkin taunya mau digunting. Oui katanya. Oui itu bahasa Prancis, hanya taunya itu we no gitu kan. Iya. Akhirnya Ikang pulang ke rumah dengan kepala yang botak, pelontos. Love you so much, Kanda. Semoga Ikang, Ica, Bella, Kiki selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mas Rocker Ikang kok ini nangis ya. rocker. Nah, itu dia. Oh my God. Ini sempat kaget juga, tapi apa yang memicu Mas Ikang emosinya nih kenapa melihat Kak Uti tadi? Kak Uti itu kakak saya paling besar. Dan dia berusaha sekali sekarang seperti orang tua saya. Mau cerita sesuatu? Iya. Apa ya? Masa kecil kami itu sangat bahagia. Punya orang tua yang sangat sempurna. Ayah tuh idola saya, pahlawan saya. Saya nggak pernah punya idola atau pahlawan selain Rasulullah ya. Yang begitu perfect. Maksudnya seringkali kita punya pahlawan tokoh gitu, tapi begitu tahu zaman berbeda ternyata ceritanya berbeda. Itu sangat mengecewakan saya untuk mengidolakan orang. Tapi bapak saya tuh saya tahu dari kecil orangnya tuh sederhana banget ya kan. Dia benar-benar yang memotivasi saya di musik. Dia tuh yang punya bakat musik yang luar biasa. Jadi dari kecil dia merantau, dia dari seberang, dia Bugis Mandar ya. Berangkat ke Jakarta, umur 7 tahun, dia fight, bisanya main musik. Dari situ dia dapat ya mungkin tambahan buat sekolah, akhirnya kuliah dan dia sering menang juara. Dia jago menyanyi, mainkan alat musik, sama pencipta lagu pada saat itu ya. Itu dia di bawah Pak Hugeng lah ininya, apa musik-musik Hawaii ininya apanya generasinya. Dan begitu dia masuk Deplu ya, dia kan sekolah di ADLN, dia Deplu, terakhir duta besar di Pakistan. Dia bilang sama saya nggak mau korupsi waktu. Jadi saya bilang saya benar-benar kalau udah ditugaskan negara ya saya tidak main musik lagi. Jadi main musik itu pada saat-saat ada teman-temannya orang-orang asing. Yang bikin saya bangga teman-teman itu sangat akrab sama dia. Melalui musik mereka bisa mempersatukan pendapat-pendapat gitu. Jadi orang asing itu teman-teman bapak saya bilang, yo daddy the singing ambassador gitu ya. Jadi dia yang
mengajarkan kalau kita punya profesi harus punya nilai tambah. Oke nyanyi, tapi nilai tambahnya apa? Gitu lah. Itu yang benar. Sesuatu nggak semacam apa ya, utang gitu, utang dalam tanda kutip. Aduh, saya belum mengginikan ibu saya belum Iya. mengitukan ayah. Saya tuh waktu itu janji sama ibu. Ada janji apa, Mas? Haji. Un- Saya pengen ibu saya haji, tapi Pernah akhirnya saya cuma bisa terucap juga. badal haji. Untuk ayah? Ayah hajinya dulu waktu muda dia udah haji duluan. Ibu saya tuh meninggal habis meminang Marisa. Jadi dia akrab benar sama Marisa gitu. Jadi aku begitu ngeliat itu, wah ini jodoh gua harus gitu. Setelah saat pernikahan, Nggak ada, ibu udah meninggal. Udah meninggal, ibu saya kena stroke. Pagi-pagi waktu saya, waduh, berat buat saya. Dan seminggu bertahan, saudara saya bilang, saudara saya bilang, yang belum ikhlas itu kamu. Emang. Tapi setelah saya ikhlas, ibu saya orang Banten. Setelah ikhlas ya langsung dia pergi. Dan pagi itu biasa dia sedain sarapan. Ya habis saya baru pulang rekaman. Dia senang dengan kegiatan ibu-ibu ya. Dharma wanita gitu. Emang dia cita-citanya lah. Senang kalau punya organisasi, suka berorganisasi. Di podium waktu itu dia lagi pidato, jatuh. Jadi di situ saya melihat, makanya saya suka berorganisasi juga sekarang. Apa? Figur-figur itu yang ada di saya gitu. Bukan pahlawan-pahlawan yang ada di buku-buku. Saya nggak punya ikatan emosional yang besar di situ. Tapi pahlawan saya ada orang tua saya. Orang tua kita tuh pahlawan yang berani mati buat kita. Yang hidup berani menggadaikan harga diri buat anak itu orang tua kita, bukan orang lain. Gitu. Oke. Makanya saya terakhir pengen bikin lagu tentang pahlawan. Udah jadi sih, tinggal dikeluarin nama Gilang. Maksudnya pahlawan sebenarnya adalah orang tua kita. Mas tadi mengatakan ibu itu deket banget dengan Mbak Ica. Padahal awalnya susah banget menyebut nama Marisa ya. Iya betul. Ibu itu orang Sunda biasa kalau dikasih tahu susah gitu ya. Jadi nyebut Marisa tuh Markisa dia. Buah-buahan itu. Tadi mana Markisa katanya. Ya, jadi Markisa. Ayah di pasar. Sopan iya. Sopan Sofian nggak bisa disebut. Subhan dia sebutnya. Tapi tetap aja udah kekeh. Ya. Orang Sunda bilang Sampai kekeh. kapan itu akhirnya bisa menyebut Marisa? Nggak bisa. Sampai hari meninggalnya dia nggak bisa juga. Markisa aja tetap. Markisa aja pokoknya tetap. Markisa itu gitu. Eta nah gitu. Mbak Icanya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya udah, maklum aja. Syukur-syukur masih inget dia kan. Ya, kami segera kembali. Paks ke papa preman-preman. Iya yo, paks ke papa metropolitan. Dari Mbak Ica, kemudian Mas Ikang, ada Bella dan Kiki ya. Punya darah seni dua-duanya. Si Bella sulung Kiki. dulu, Jadi, lebih ke mana dia? Anak-anak kita tuh dari kecil diajarin melukis, main musik, piano gitu, itu udah klasik, itu udah standar gitu loh. Sekarang mereka dua-duanya bisa bikin lagu, perform, nyanyi. Yang satu pakai gitar, yang satu mungkin lebih pakai keyboard karena dua-duanya bisa main alat musik apa aja ya gitu ya. Tapi yang kedua ini lebih serius di musiknya sekarang, yang sang animator Pagi itu. nggak diajak Lagi katanya malam sih ini? Net TV dia pada pagi. Oh, lagi ada kegiatan. Iya Oh betul. iya, benar. Saya juga bingung. I love you. Where's the other? This is Kajol. Yeay. Halo.
Ini Katanya sempat marahan. ini Ayo, kalian berdua sempat marahan ya bener Iya. ya? Iya dimusuhin Bella. my soulmate. Gara-gara dimusuhin gara-gara. Dimusuhin tadi ikut ayah dong Oh, gitu. terus Heeh. Bella bilang, Ah? Bella bilang apa? Ya Bella bilangnya ini Kiki aku tinggalin ya. Iya. Heeh. Aku Bella nemenin bilangnya adek apa? aku. Nemenin Kiki. Aku nemenin adek aku. Terus namanya Ya Kiki aku adek tinggal. sampai Ya Allah, marah beneran gak sih? Aku boleh duduk ya. Iya iya iya. Men. Panggilnya papa. Ayah. Aku sebenarnya Ayah. manggilnya ayah, cuman aku punya panggilan sayang buat ayah aku. Apa? Paping. Paping tuh dari Papa Penguin. Karena Jadi dulu kan aku kayak sempet ngajar gitu di playgroup gitu Mbak. Terus setiap kali aku ngajar anak-anak tuh kayak ada aku suka muterin video isinya tuh Papa Penguin sama anak penguin. Setiap kali ngeliat sosok Papa Penguin Gimana tuh lagunya? Papa Penguin, Papa Penguin, Papa Penguin, Penguin, Papa Penguin, Papa Penguin, Papa Penguin. kalau keseringan nyanyi lagu itu jadi mirip penguin beneran. Iya. Jadi ingetnya setiap kali ngeliat si Papa Penguin ingetnya ayah Ikang. Terus tadi manggilnya Sebenarnya nggak ada Kajol. hubungannya sih. Iya, kakak cantik amat. ya. Iya dong, di make up ayah. Manggilnya Kajol. Kajol beneran apa atau emang mirip dengan Apa ya? Dia mirip artis India yang jelas ya. Iya saya yang di rumah yang suka India saya doang. Iya. ini berdua emang kompak banget ya? Oh, ini anak dari kecil ya. Maksudnya begini. Saya tuh nauzubillah min dzalik dulu nggak pernah kepikiran pengen punya anak perempuan, Mbak. Loh. Saya itu kan ya Badung kecilnya, jadi begitu gede, saya suka main bola kan, saya pengen punya anak 11, semua main bola sama saya gitu. Langsung bikin Karena saya sama kesebelasan. kakak saya kerjanya main gulut-gulutan, main bola, main berantem-beranteman. Ini begitu anak perempuan bingung kan, Iya. iya kan? Iya sih. Wah ini, wah. Jadi sempet emang saya bingung dulu, istri saya terus yang ngurus anaknya. Sampai akhirnya aku kehilangan masa balita mereka lah gitu ya. Sampai akhirnya sadar benar, wah ini anak gue luar biasa nih cewek karena mereka sangat perhatian sama bapaknya, wah, sangat Apa jadinya sayang kalau gitu. dikasih laki-laki juga? Betul, sekarang Bandung apalagi banget mungkin. saya lihat teman saya, wah anaknya yang laki-laki 3 hari nggak pulang-pulang kayak gue dulu, ngeselin begitu pulang bikin masalah minta duit begitu aja gitu kan ya. Yang Kata- ini mah enggak. makanya anak perempuan tuh luar biasa. Makanya saya dibuka sama Allah ternyata ya emang ini rezeki kamu yang terbaik ini gitu loh. Dan saya anak perempuan saya itu soulmate saya benar. Mereka tuh luar biasa ya, maksudnya nggak usah ngomong mereka tahu perasaan hati saya seperti apa. Asik. Oke. Punya six sense kali. Pertama anak perempuan. Kedua perempuan Langsung lagi. perempuan, beda setahun persis loh. Kecewa saya tuh berulang. sebenarnya pembuat anak yang terbaik saya. Produktif. Istri saya langsung nyerah langsung dia udah KB aja KB. Ini pantesan jadi iklan apa tuh? Iya. Bella sempat Jadi, ini tahu nggak kalau papa mau jadi iklan? Bawa gitar mau Ini nih gitar ayah. Oh iya benar. hore. Gitar bersejarahnya ayah. Berarti ada Iya, iya. apa dengan gitar ini? Tapi tunggu soal gitar nanti Kiki cerita. Jadi ini nih gitar pertama ayah. Mhm. Ayah dapat gitar ini dari lomba cipta musik ya di Prambors. Iya. Terus aku juga belajar pertama main gitar pakai gitar ini soalnya kan Iya, iya. nilon akustik gitu. Iya. Jadi ini gitar emang yang bersejarah sih buat ayah. Yeay. Buat aku juga. buat semua ya. Lomba cipta remaja aja. Refrennya sedikit masih ingat nggak? Mentari kemilau merasuk hasrat sanubari diriku. Semua ku sadari karunia Maha Pencipta. Yeay. Itu berapa tahun ya lagu itu? Iya, itu lagu kedua saya yang formal ya. Dan itu lagu pertama saya itu menang vokal grup SMA 3, ingat dulu. Aku kan sering di vokal grup SMA 3 aktif gitu ya. Ya udah gitu pernah menang. Ini yang kedua, lomba cipta lagu Prambors juara 3. Dan ini dinyanyikan oleh idola saya,
Ahmad Albar. Om Ibu. Wow. Nama Ikang Fauzi, Marisa Haque begitu ya. Bella dan Kiki ini masyarakat udah pada tahu semua gitu Mas. Termasuk ketika ada rame-rame perseteruan di sosial media. Mungkin Bella dan Kiki anak-anak muda zaman sekarang sosmed aktif ya? Asik anak muda zaman sekarang ini. Atau apa? Iya, zaman Oh iya, zaman dong. sekarang. Zaman sekarang. Kalau bapak saya zamannya dia. gitu. Tahu tapi Apa ada namanya dia? Enggak. Iya. jadul Tapi ayah saya jadul. berjiwa Iya. muda loh dia. Oke. Kita tahu Iya. sosial media. Iya tahu Nah dong. itu soal itu kan sempat ada perseteruan ramai juga tuh ya. Mama Ya, intinya dengan- begini. Intinya itu semua salah saya lah. Hah? Kok jadi salah Iya, Mas Ikang? saya sebagai suami, sebagai ayah, siapa lagi kalau bukan saya yang harus melakukan ini secara tegas. Mungkin saya kurang tegas. Tapi saya tetap menyatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Ya. Dan ADMS tuh sahabat saya dari kecil. Sobat Saya tuh banget. soulmate banget sama dia, kita berantem bareng. Dia kan waktu itu juga bilang dia pernah belain gua mati-matian sampai dikeroyokin orang. Itu biar ada kiamat besok saya nggak akan bisa melupakan itu gitu loh. ADMS, he is a very fine man dan I am very proud of him gitu dengan prestasinya luar biasa, ketegasannya, keluarganya yang begitu hebat gitu loh. Ibunya tuh sering kasih saya makan, ibu saya juga begitu, kita saling nginep. Makanya saya bisa ya seperti ini ya kita saling mempengaruhi. Oke. Jadi pada saat itu tidak ada ya yang di kesenian, saya ketua kesenian, tapi juga di keamanan sama ADMS. Kita di Dua-duanya keamanan, gitu. dua-duanya. Merangkap satpam. Jadi kalau Ini ada masalah masih SMA 3 panjang. kita juga yang maju. Oke, masih panjang. Jadi clear ya. Clear ya. Nah, Oke. saya nggak mau ada ini lagi lah. Maksudnya malu, nggak penting. Dan masyarakat kayaknya harus melihat berita yang lebih penting lagi. Banyak yang Oke. lebih penting. Itu Oke. nggak penting. Trash. Oke, untuk Bella dan Kiki terima kasih. Ya, sama-sama. udah marah-marahan juga, udah clear juga sekarang kan? Udah dong, udah. Oh mereka Kami- nggak pernah marah. Orang cengengesan terus. Cengengesan aja. Oke, Iya. 1 jam lebih dekat bersama Ikang Fauzi masih akan kembali. Iya. Pax ke papa preman preman Iye yo Pax ke papa metropolitan Pax ke papa preman preman Iye yo Pax ke papa metropolitan Dari lorong-lorong yang sempit Dalam kehidupan malam selalu siaga Setiap saat selalu sigap Terjang bahaya Siapapun dihadapinya Sini preman, sana preman Sedang beraksi Wajah dingin dan seram Siap menerkam Jangan kau coba kawan Cari perkara Sejurus berarti berkakak Di balik wajah yang seram Tersimpan damba kedamaian Di balik hidup urakan Oh yeah Mendambakan kebahagiaan Oh yeah Jadi semua sip Pax ke papa Pax ke papa Pax papa preman-preman Yeyo Pax papa metropolitan Mantap Di zaman resesi sekarang Pekerjaan sangat sukar Jika pendidikan Sudut-sudut jalanan Banyak pengangguran Jadi preman tuk cari makan Di balik wajah yang senang Mendambakan kebahagiaan Pax ke papa Cuk, 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 papa metropolitan Cuk, 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 papa preman-preman Cuk, cuk, yeyo Pax papa metropolitan Cuk, Pax ke papa, ke papa, ke papa
Allahu Akbar. Malam ini aku sendiri dalam sepi. Ahmad Zulfikar Fauzi atau akrab disapa Ikang Fauzi adalah penyanyi rock dan bintang film yang sangat populer dan menjadi idola remaja pada era 80-an. Musisi kelahiran Jakarta 23 Oktober 1959 ini merupakan anak dari pasangan Fauzi Abdul Rani dan Setia Nurul Mulyawati. Semasa kecil, Ikang dituntut untuk beradaptasi dengan cepat. Karena profesi ayahnya sebagai diplomat mengharuskannya mengikuti sang ayah berpindah tempat dari satu negara ke negara lainnya. Ikang menghabiskan masa kanak-kanak di Belgia, serta menamatkan pendidikan SD hingga SMP-nya di Jepang. Saat masih menjadi remaja tanggung, sang ayah memasukkannya ke sekolah musik privat di Jepang untuk mempelajari alat musik elektron dan drum. Saat itu, ayahnya sendiri juga merupakan pencipta lagu dan penyanyi musik Hawaiian. Ikang meneruskan pendidikan SMA-nya di SMA 3 Jakarta dan sempat menekuni olahraga bela diri pencaksilat. Setamat SMA, bersama sahabatnya Adi MS, Ikang merilis beberapa album, diantaranya Selamat Malam, Randi dan Cindy, Preman, The Very Best of Ikang Fauzi, dan album Dua Sisi. Selain mengeluarkan album, Ikang juga mempunyai beberapa single hits, antara lain Staff, Hakiki, Sepondok Dua Cinta, Pahlawan Arena, dan Catatan Si Boy. Untuk album Selamat Malam berisi 10 lagu, yang 8 diantaranya diaransemen oleh sahabatnya, yaitu ADMS sebagai music director. Ikang mengawali karir di dunia akting saat bermain dalam film Pengantin Remaja. Dari film pertamanya ini, tawaran demi tawaran menghampiri Ikang. Hingga suatu saat ia dipasangkan dengan artis cantik yang kemudian menjadi istrinya hingga saat ini, Marissa Haq. Keduanya bermain dalam film Tinggal Landas Buat Kekasih pada tahun 1984. Lalu Yang Kukuh Runtuh tahun 1985, hingga tepat pada tanggal 12 April 1987, keduanya resmi menikah. Marissa dan Ikang dikaruniai 2 orang anak yang kini tumbuh menjadi wanita dewasa, yaitu Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Pada tahun 1990-an, Ikang Fauzi mulai meninggalkan dunia musik dan menjadi seorang pengusaha properti. Soal tawuran itu di Iya, iya. SMA sampai sempat diliburkan kan? Iya, jadi ceritanya tuh antara kelas 2 sama kelas 3 itu udah terjadi lama lah, kayak dibully gitu. Nggak terima kita kelas 2 gitu loh. Gue nih orang yang sangat setia kawan. Ada teman gue namanya Denny Tumiwa, itu orang badannya gede, jago karate. Dia emang paling jago di antara kita lah dalam itunya, di keamanan dan soal fight ya. Dia mau dikeroyokin, saya nggak terima. Saya belain dia. Padahal badan dia jauh lebih gede, lebih kuat. Begitu gue belain, gue kena habis. Habis langsung masuk got, pingsan lagi. Udah gitu dibawa ke itu kan, dibawa ke buat dirawat lah gitu ya. Sampai di situ sahabat gua Adi datang. Gua ngomel-ngomel sama dia, lu harus belain gua begini lu. Waktu gini, itu lu Adi iya. nggak belain, nggak. Belain, cuman dia kecolok, dia juga bingung juga. Pokoknya lo cari si P gitu lah. Dia yang mukul gue pertama gue. Oke. Dia cari beneran. Sampai Waktu dapet. itu udah dikepung sama dikepung sama tentara ya, sampai tentara masuk ke bawa senjata lengkap karena chaos banget itu kan. Adi main rebut aja senjatanya, dia tembak-tembakin gitu ke. Yang ini bukan Ada nih? anaknya Yang presiden ini bukan waktu nih? itu. Allahu Akbar. Oh my god. Keren lah dia. Aduh. Wah, kita nih dapat kedatangan master dia. I'm very proud of him. This is my best friend. Ini teman gue yang paling sukses. Gue selalu bilang, Di, lu jangan lupa gue jadi sahabat lo ya. Lu paling sukses lu bilang. Iya kan? Tahu, Mas Ikang, silakan duduk. Iya, iya, Tahu nggak kalau tadi waktu cerita yang tawuran,
Mas Adi udah dengerin di belakang dari tadi. Iya udah lama. benar, Oh. benar. Oh, bisa ya? Aduh. Itu tawuran sampai kayak gitu banget ya Mas Adi? Ya zaman dulu sih gitu. Iya. Sekarang sih Nggak akan saya bisa lupa. Seorang ADMS itu pada saat itu kalau seandainya pelurunya ada, berapa orang yang kena. Dan Iya. di situ ada anaknya presiden pada saat itu. Nggak ada ADMS pasti. kebetulan, Iya kan? kebetulan dikunci. Iya. Jadi pas saya lagi mau buka kuncinya udah digebukin. Digebukin. Jadi begitu dia datang sama-sama digebukin, gue juga udah babak belur karena digebukin. Wah kita tepuk. Nih sama-sama di SMA 3 bermusik waktu itu musiknya apa? Kan yang satu rock, yang satu lebih ke klasik. Waktu itu di SMA 3 lebih musik apa tuh? Mas Adi? Fusion, ya dia. Jadi Adi nih yang bikin musik gue jadi berkualitas deh pokoknya deh. Musik gue tuh benar-benar dulu ya low class. Tapi begitu ketemu dia kok jadi ada ngerti klasik. Saya belajar klasik juga sih. Iya, iya. Cuma waktu itu kita fusion ya dia. apa? Fusion ya. Ya apa aja lah. Biasanya kalau orang sahabatan tuh sampai besar, Iya. sampai berumah tangga tuh Iya. masih sahabatan terus Iya, gitu. iya. Termasuk misalnya Masih. berdua pasangan pergi-pergi berempat sempat Masih, tuh kayak gitu. masih. Kita persahabat masih gitu. Bersahabat Sangat dan masih. itu harus. Sampai sekarang masih suka teleponan Mhm. sama Ikang. Sama Ikang, sama Mbak Icanya? Ica baik. Baik. Aha. Tapi aku bangga sama Ikang ya. Jadi banyak teman-teman masa kecil yang kemudian berubah gitu ya, pada saat dia lebih tua gitu ya. Tapi Ikang salah satu dari sedikit yang nggak berubah, yaitu dia tetap jadi orang yang punya integrity, kemudian apa adanya gitu ya, lurus. Kemudian dia rocker tapi jiwanya halus. Dari dulu SMA? Iya. Iya. Jiwanya halus. Iya. Jiwanya halus ya. Gue seneng banget kayaknya. Dia peka gitu terhadap Makhluk kalau ada halus. temannya susah. Nah, aku juga tadi dengar di belakang Ikang waktu dipancing soal Iya. masalah Iya, itu iya. tadi tuh, Iya, itu iya, tuh. iya, iya. Ah, itu. Tegas. Tapi Ikang bilang gini, itu salah saya. Itu yang saya salut sekali. Pemimpin harus berani disalahkan, ya, berani menanggung kesalahan gitu, dan segala resikonya. Kalau orang sana bilang, there is no bad orchestra, only bad conductor. Jadi nggak ada murid juga yang Artinya? bodoh, yang ada gurunya yang kurang pandai mengajar. Oke. Ya orang yang tidak gengsi, orang untuk ngakui salah tuh umumnya pertama udah kena gengsi. Waduh nanti gue kelihatan kecil, kelihatan kurang, poinnya jadi berkurang dan sebagainya. Ika nggak, kalau misalnya ada apa-apa di sistem dia, itu salah saya. Itu yang saya kira ciri pemimpin yang baik. Oke. Ya cuman itu yang gue punya soalnya. Oke. Mas Adi, berapa kali sudah misalnya sahabat kan suka bantu bikin apalah aransemen lagu, album apa. Mas Adi sempat Aku Album sebenarnya pertama saya kita kerja sama. Terus kemudian di staff kita pernah Iya. punya satu grup ya, yang Ikang tadi bilang fusion gitu ya. Iya. Apalah namanya, Pakai aku nggak orkestra. peduli. Jadi waktu tahun 81 ya. Iya, 81. 81 apa 82? 81 ya. Iya, iya. 81 itu kebanyakan kan musik yang laku yang sederhana. Misalnya cuma drum, bass, piano, sama gitar lah gitu ya. Tapi waktu itu kita bikin musik yang kayak Earth, Wind and Fire gitu, terus kemudian pakai string section, Kayak George Duke. pakai brass, ya agak susah musiknya, tapi kita puas waktu itu. Itu karena ada Adi ya MS. Rame-rame lah. masih Jadi ingat dia lagunya bayangin aja sedikit? lulus SMA tuh udah bisa kayak begitu bikinnya dia. Udah Masih jadi. ingat lagunya nggak sedikit? Waduh lupa lah. Udah. Ada sih beberapa. Apa ya, gue udah lupa kan. Dia lupa, aku masih ingat. Dikit. Sebentuk bayang-bayang anggun bernada di angan gitu ya, tiada berseri menyejukkan gitu. Yaitu satu ada yang jalur debu gitu yang bertebaran di tepi jalan dan menggebu. Ini Ikang, maksudku kita beda, saya beda banget, karakter beda, preferensi musik juga beda. Tapi nggak tahu, somehow kita chemistry-nya nyambung, sama gitu. Jadi dalam kehidupan kita, saya kira harus lebih berpikir cari persamaan apa, di mana kita bisa
berkomunikasi, bisa Iya. nyambung satu Iya. frekuensi. Tiap manusia sebeda apapun pasti punya jalur yang sama. Disitulah Oke. kita harus cari, bukan cari perbedaan. Gitu. Iya. Aku banyak belajar ya dia. Oke, next mau bikin sesuatu nggak nih Mas Adi sama Ikang? Kalau saya sih mau banget. Cuman Mas Adinya. Iya dia sibuk pasti. Tapi mungkin suatu saat kita akan bikin bareng lagi. Iya. Kolaborasi rock dan orkestra kan, wow, gitu ya. Orkestra bisa kemana-mana aja. Gimana Apalagi Mas Adi? Adi kan kelas penyanyinya udah dunia. Iya kan? Dunia Iya, fantasi. iya. Gimana Mas Adi itu? Iya. Mungkin nggak? Mungkin aja, aku kolaborasi sama siapa aja, ayo aja. Aku rock and roll banget kok. Maksudnya aku orang yang gampangan. Terbuka. Gitu. Oke. Apa Oke. aja kalau situasinya oke, yang penting Ikang tadi kan bilang yang penting membawa manfaat. Oke, Ya. ini situasinya oke kan sekarang kan, ketemu berdua kan susah nih. Ada piano Mas Adi, mau tiba-tiba bikin sesuatu nggak berdua? Aduh, Yeay. apa ya? Lagu-lagu apa? Udah lama nggak Bisa main bareng. persiapan, Eh, apa aja? Mau ngobrolnya di depan piano sambil sing. Oh iya boleh. Itu apa tuh? Itu I don't want to talk about it. I don't want to talk about it. Yes. Ya. Coba ya. Aku iya, oke. Di mana Kang mainnya Kang? Main di A, di Adi. A Adi. Ayo. Ya. A Adi I Ika. Gak mungkin main di I. Main I gak bisa. Adi MS, sang maestro. Gue. That's true, man. I can tell by your eyes that you probably then crying forever. Yeah, the stars in the sky told me nothing to you, dear mirror. I want to say something for you. I love you, I love. Come on, sing. I don't wanna talk about it. How you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. Baik budi dan tidak sombong, jagoan lagi pula pintar, oh boy. Tadi ada lagu yang salah satu yang si Boy ya. Dikit dong Mas, dikit aja. Siapa tak kenal dia, Boy anak orang kaya, punya teman segudang karena pergaulannya. Baik budi dan tidak sombong, jagoan lagi pula pintar, oh boy. Yeay. Semua suka padanya. Tapi pengen denger loh kolaborasi dengan Putri Sulung dan Bella. Oh iya, Ya? boleh. Apa judulnya Bella? Salam terakhir. Last goodbye gitu ya. Oke. Cemen kalau salam terakhir ya. Salam Last goodbye terakhir. gitu ya. Silakan Oke. bersiap-siap, tapi Oke. saya tutup dulu 1 jam lebih dekat bersama Ikang Fauzi. Sampai jumpa pekan depan. Salam terakhir. Yeay. Di malam ini ku beranikan diri menemuimu untuk kesekian kali. Janganlah kau takut, tiada guna pula kau bicara. Ku ingin menatapmu, dewiku. Dan kini ku sadari betapa selama ini kau mencurahkan kasih sayang padaku. Sebatas hanyalah
untuk membangkitkan semangat juangku tanpa setitik rasa cinta. Everybody sing, come on. Kau buka mataku, kau tuntun diriku memulai hidup baru, menjauhkan diri dari godaan para yang nista. Ku lakukan semua untukmu. Sha-na-na-na-na-na-na-na, sha-na-na-na-na-na-na-na, sha-na-na-na-na-na-na-na. Come on baby. Aku mohon cintailah dirimu kalau kau cintai diriku. Doaku akan selalu untukmu. Semua. Kau buka mataku, kau tuntun diriku Memulai hidup baru, yeah. Menjauhkan diri dari godaan para yang nista. Ku lakukan semua untukmu. Come on everybody. Woo! Terimalah salamku, tangan di atas. Yang terakhir kali aku akan pergi jauh, jauh, jauh. Ku coba untuk